Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada babus syiyam atau kitabus syiyam dan kita sekarang akan membahas tentang saum wisol. Apa itu saum wisol? Saum wisol itu adalah saum berturut-turut nyambung dari hari ke hari tanpa berbuka. Baik waktu maghribnya, malam harinya, termasuk sahurnya itu tidak makan. Seperti hari ini hari Sabtu, orang saum hari Sabtu dari subuh tadi, nanti maghrib tidak makan, tidak berbuka. Malamnya tidak makan, tidak minum. Terus nyambung sampai esok harinya, 2 hari. Itu yang disebut dengan saum wisol. Ya, nanti mungkin besok setelah 2 hari maghrib buka. Atau mungkin terus 3 hari. Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan saum wisol. Bagaimana hukum saum wisol ini? Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil wisol." Faqala rajulun minal muslimin fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qal wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Falamma abau ayantahu 'anil wisal wa sala bihim yawman thumma yawman. Thumma ra'ul hilal. Qal law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum. Kal munakkiri lahum hina abau ayantahau. Muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari saum wisol. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat, dari kalangan kaum muslimin berkata, engkau sendiri melakukan saum wisol wahai Rasulullah. Jadi Nabi melarang wisol, tapi beliau sendiri melakukan. Dan diketahui oleh para sahabat. Engkau sendiri melakukan saum wisol, wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, siapa di antara kalian yang seperti aku? Ketika aku tidur malam hari, Allah memberiku makanan dan minuman. Falamma abau ayantahu 'anil wisal. Ketika para sahabat enggan berhenti dari saum wisal walaupun dilarang kekeh mau melakukan saum wisal, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun melakukan saum wisal bersama mereka sehari, kemudian sehari lagi. Ketika mereka melihat hilal, berkata Rasulullah SAW, seandainya hilal itu terlambat, aku tambah bagi kalian. Apa maknanya? Kal munakkiri lahum hina abau ayantahau. Seperti seolah-olah sanksi bagi mereka karena mereka itu tidak mau berhenti dari saum wisal. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada
beberapa kata yang perlu dibahas terlebih dahulu di dalam hadis ini. Pertama, naha. Naha itu melarang. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari saum wisol. Apa yang dimaksud melarang? Makna an-nahyu atau larangan adalah talabul kaffi ala wajhil isti'la. Maknanya adalah menuntut berhenti, menuntut diam dari sesuatu ala wajhil isti'la dalam bentuk orang yang melarang itu berada dalam posisi yang lebih tinggi. Seperti Nabi melarang dari wisol artinya menuntut berhenti. Menuntut menahan diri dari saum wisol. Adapun yang dimaksud ala wajhil isti'la. Ala wajhil isti'la itu dalam bentuk yang melarang itu lebih tinggi. Bukan berarti Nabi SAW dirinya merasa lebih tinggi dibanding yang lainnya. Karena beliau orang yang paling tawadhu di antara manusia lainnya di jagat raya ini. Akan tetapi bahwa yang memerintah atau yang melarang ini syariat. Dan pembuat syariat. Karena Nabi SAW tidaklah memerintah atau melarang sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Kecuali berdasarkan wahyu. Sang pemberi wahyu inilah yang berada di atas orang-orang yang diperintah atau yang dilarangnya. Bukan Nabi SAW itu sendiri yang merasa lebih tinggi. Tapi beliau hanya menyampaikan isi wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa makna al-wisol? Wisol berasal dari kata wasola yuwasilu wisolan. Bisa juga muwasolatan. Jadi wasola itu asal katanya. Apa yang dimaksud dengan wisol? Al-wisalu fil lughah wasala syai' bisyai'. Wisal secara bahasa artinya menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nyambung terus, tidak putus. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i adalah wasala yaumun bi akhar fis syam. Menyambung satu hari dengan hari berikutnya dalam masalah saum. Jadi hari ini saum terus sampai besok nyambung. Tidak makan, tidak minum ketika maghrib atau malam hari sampai subuhnya tidak makan, tidak minum terus nyambung. Kalau makan atau minum bukan wisol karena tidak nyambung berarti terputus. Itulah yang dimaksud dengan saum. Wisol adalah saum yang dilakukan 2 hari berturut-turut atau lebih tanpa berbuka di malam harinya, tanpa makan dan minum apapun di malam harinya. Minimal 2 hari, bisa 3 hari, bisa lebih. Itu yang disebut dengan saum wisol. Maka berkatalah seseorang dari kalangan kaum muslimin, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Tapi engkau sendiri melakukan saum wisol wahai Rasulullah. Maknanya tasilu yauman biyaumin wa kaifatan an dzalik. Artinya engkau sendiri menyambung saum. Kemarin saum terus sampai sekarang enggak buka. Malam harinya juga tidak makan dan tidak minum. Kenapa engkau melakukan apa yang dilarang? Atau kenapa engkau melarang dari sesuatu perbuatan yang engkau sendiri melakukannya? Coba. Apakah pertanyaan ini layak diajukan? Pertama, apakah layak seseorang melarang dari perbuatan yang dia sendiri melakukannya? Ya. Yang kedua nih. Apakah para sahabat ini protes? Atau
katakanlah kasarnya sekarang mengkritik. Kok engkau melarang, engkau sendiri melakukan gitu ya. Engkau tidak boleh. Tapi engkau sendiri melakukan. Engkau ini nggak ada terjemahannya. Apakah ini dalam rangka mengkritik Nabi SAW? Dijawab oleh para ulama, tidak. Tidak mungkin para sahabat bersikap selancang itu kepada Nabi SAW. Lalu apa? Pertama, wa yahtamilu ayyakuna sa'il arada ma'rifatal hikmah fi kaunir Rasul sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil wisal wa huwa yuwasil. Pertama, si yang bertanya ini ingin mengetahui hikmahnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang padahal beliau sendiri melakukan saum wisal itu, ya? Maka oleh Nabi SAW dijawab dengan jawaban yang menjelaskan beda antara Nabi dan selain beliau. Beliau menjawab dengan jawaban wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang seperti aku. Makna wa ayyukum istifham di sini, istifham itu kata tanya, siapa di antara kalian yang seperti aku? Maknanya nafi, artinya tidak ada yang sama dengan aku di antara kalian. Kalian ini tidak sama dengan aku. Dalam hal apa? Dalam hal kesabaran, dalam hal umpamanya kelebihan. Apa kelebihannya? Nabi SAW menyatakan, wa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Ketika aku tidur, Allah memberi makan dan memberi minum kepadaku. Itu perbedaannya. Kalau selain Nabi tidak. Timbul pertanyaan. Apakah Allah memberi makan dan minum kepadaku itu dengan makna yang hakiki, dengan makna yang sebenarnya? Malam hari diberi makan dan diberi minum sebagaimana perkataan Nabiullah Ibrahim dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 79. Kata Nabi Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Kata Nabi Ibrahim, Allah lah yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Apakah sama? Tidak sama. Kalau perkataan Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni wa yasqini, Allah lah yang memberi makan dan minum kepadaku, makna makan, makna minum di sini hakiki. Mana yang sebenarnya, real makanan yang sebenarnya dan minuman yang sebenarnya. Adapun yang dilakukan oleh Nabi SAW yang dialami oleh beliau, Allah memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku ketika aku tidur, bukan dengan makna yang sebenarnya. Kalau dengan makna yang sebenarnya, makan dan minum secara sebenarnya, makanan real nyata, minuman real yang nyata, atau bukan wisol. Kalau wisol itu kan masih saum malam harinya juga. Dan tidak ada perbedaan kalau begitu antara Nabi dengan yang lainnya. Kalau makannya, kalau malamnya makan dan minum. Jadi apa atuh? Kalau begitu apakah yang dimaksud Allah Azza wa Jalla memberi makan dan minum kepada Nabi SAW ketika tidurnya? Pertama, ada yang berpendapat, tapi pendapat ini lemah, nanti dibantah oleh para ulama. Qila innahu ta'amun minal jannah wa inna ta'ama was-saqya minal jannah laisa ka ta'amid dunya. Fahuwa la yuftiru as-sha'im walau kana ta'aman was-saqyan wa hina idzin yalghizu biha. Pertama, bahwa yang dimaksud makan minum yang Allah berikan kepada Nabi saat tidurlah makanan dan minuman di surga.
dari surga, makanan dari surga, minuman dari surga. Dan makanan dan minuman dari surga tidak sama dengan makanan dan minuman yang dari dunia. Oleh karena itulah, maka tetap kenyang dan merasa nikmat walaupun tidak makan dengan makanan dunia. Berkata Syekh Al-Utsaimin tentang pendapat ini, walakin hadza fihi nazar. Dalam pendapat ini ada ikhtilaf, ada yang perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena makanan dan minuman di akhirat, di surga, tidak mungkin bisa teraih di dunia oleh orang yang masih hidup. Kecuali nanti kalau sudah masuk surga. Termasuk oleh Nabi SAW. Karena beliau Nabi SAW pernah melihat buah-buahan di surga dan ingin memetiknya. Ketika kapan? Ketika sholat kusuf. Kusuf itu gerhana matahari. Beliau sholat. Ketika sholat itu terlihat beliau maju melangkah sambil mengulurkan tangannya seolah-olah mau meraih sesuatu. Tiba-tiba beliau mundur pontang-panting seperti takut terhadap sesuatu. Beres sholat ditanya oleh sahabat, kenapa demikian? Kata beliau, aku melihat buah-buahan surga. Dan aku ingin memetiknya. Kalau aku petik, aku berikan kepada kalian. Dan itu ketika kalian melihat aku maju dan menjulurkan tanganku. Tiba-tiba aku melihat neraka beserta api dan azab yang dahsyat yang ada di dalamnya. Aku mundur karena takut tersambar oleh api neraka. Dan itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur. Hadis yang sahih ini menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak bisa memetik buah surga. Padahal beliau melihatnya di dalam sholatnya. Berdasarkan hal itulah maka pendapat yang menyatakan bahwa Nabi SAW ketika tidurnya diberi makanan dengan makanan dari surga atau minuman dari surga ini tertolak. Karena makanan dan minuman surga itu tidak bisa diraih, didapatkan kecuali nanti setelah masuk surga. Adapun di dunia sekalipun oleh seorang Nabi tidak. Ini pendapat yang pertama, tapi pendapat pertama ini tertolak. Al-Qaulu Tsani. Pendapat yang kedua tentang masalah ini adalah annal murada bit-ta'am wasyaqi huna ma yusalul qalbi minal ghada bi dzikrillahi azza wa jalla wal istighal bi dzikrihi amma siwah. Wa istighalur ruh wa ta'alluquha bisyai' la syakka annahu yushghiluha an hajatil badanil madiyah al-hissiyah. Kedua, yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang Allah berikan kepada Nabi selama tidur adalah apa yang dirasakan oleh hati. Berupa apa? Rasa puas hati dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Menyibukkan diri dengan berzikir dan membuat tidak ingat, tidak peduli kepada hal lain selain Allah Azza wa Jalla. Kesibukan ruh atau batin serta keterkaitan hati terhadap sesuatu tidak diragukan lagi. Itu bisa memalingkan dia dari kebutuhan-kebutuhan materi. Kebutuhan badan. Orang kalau sudah asyik terhadap sesuatu, dia lupa makan, lupa minum, lupa tidur, ya. Lupa terhadap segala macam. Coba lihat umpamanya banyak kasus anak-anak. Anak-anak yang sudah keranjingan main game. Ada kan banyak kasus? Itu bisa lupa makan, bisa lupa minum, bisa lupa ke WC, bisa lupa tidur. Kalau membaca buku untuk belajar malam hari ba'da sholat isya, beberapa menit sudah jemu, sudah jenuh, sudah ngantuk, tertidur sudah.
Tapi orang yang keranjingan main game terus dia main game, lagi ngantuk main game itu tiba-tiba kata orang Sunda cenghar. Cenghar teh apa ya? Melek. Hilang rasa ngantuk itu, ya. Jadi fokus perhatiannya, jiwanya larut ke dalam permainan game yang dia lakukan, yang dia mainkan. Itu orang di dunia. Atau umpamanya ada orang yang gila kerja ya. Gila kerja. Kalau sudah kerja itu dia fokus tidak terganggu oleh hal-hal lain. Tidak ingat makan, tidak terasa lapar, tidak terasa haus, tidak terasa ngantuk. Fokus. Sebelum selesai dia nggak bisa berpaling. Ada kan yang saya kayak begitu? Batinnya juga ikut larut ke dalam pekerjaannya. Itu saya mendengar dari murid Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Beliau pada sholat subuh itu langsung di perpustakaan. Buka kitab, menelaah kitab. Menuliskan apa yang perlu ditulis. Pagi-pagi isinya nganterin makanan. Minuman untuk sarapan. Taruh di sana, ditaruh. Sudah. Pas menjelang zuhur, beliau dianterin lagi makanan snack atau apa gitu. Makanan sarapan tadi itu masih utuh. Ditanya kenapa ini belum dimakan? Masya Allah saya lupa. Jadi orang yang sudah keranjingan ilmu hadis saja, seperti Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, seperti penyelam, orang hobi menyelam, terjun ke lautan, menyelami seluruh dasar dari lautan. Itu lupa diri, lupa belum makan, tidak terasa lapar dan seterusnya. Jadi seseorang kalau umpamanya sudah terkait dengan sesuatu, dia bisa lupa kepada hal lainnya selain sesuatu yang dia sukai. Nabi SAW ketika beliau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tenggelam di sana, di lautan zikir. Dengan penghayatan yang luar biasa karena beliaulah satu-satunya manusia yang lebih mengenal Allah dibanding manusia-manusia lainnya. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, beliaulah orang yang pemahamannya terdalam, terbanyak tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berzikir dengan penghayatan, larut sudah di sana. Nggak ingat lagi kepada yang lain-lain. Lapar, haus, lemas juga, begitu ingat kepada Allah dan melakukan zikirnya, udah lupa kepada segala macamnya. Itulah yang dimaksud dengan Nabi SAW oleh Allah Azza wa Jalla diberikan makanan, minuman ketika zikirnya, ketika tidurnya. Maknanya adalah demikian. Beliau dipalingkan dari kebutuhan terhadap makan, terhadap minum dengan kekhusyuan zikir yang beliau lakukan. Oleh karena itulah maka Nabi SAW memiliki kekuatan yang berbeda dengan manusia biasa. Beliau pernah melihat surga, pernah melihat neraka, pernah diangkat ke langit pada waktu Mi'raj ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli di Sidratul Muntaha. Dalam surah An-Najm disebutkan begitu. Indaha jannatul ma'wa, di samping Sidratul Muntaha itu ada surga ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika Sidratul Muntaha itu ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Sesuatu yang itu warna-warni yang keindahannya tidak pernah terlihat di dunia. Ma zaghal basaru wa ma tagha, itu penglihatan itu tidak berkedip,
tidak berpaling kepada yang lain-lain karena indahnya apa yang beliau lihat dan menakjubkannya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi SAW telah melihat tanda-tanda besar dari kekuasaan Allah yang nyata. Bukan hanya hayalan, bukan hanya mimpi, langsung melihat ketika Mi'raj ke sana. Makanya ketika berzikir kepada Allah, penghayatannya jauh lebih mendalam daripada manusia biasa yang tidak pernah mengalami apa yang beliau alami. Oleh karena itulah maka yang dimaksud Allah memberi makan dan minum kepada aku ketika aku tidur, memalingkan kebutuhan aku dari makan dan minum. Dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itulah maka kata beliau, ayyukum mithli. Siapa di antara kalian yang seperti aku? Enggak ada. Aku bisa kuat, bisa lupa terhadap makan dan minum, kalian tidak bisa. Ya. Tapi ada tapinya, mereka kekeh. Falamma abau ayantahau. Ketika mereka enggan untuk berhenti. Artinya mereka itu terus melakukan saum wisol. Timbul pertanyaan, apakah para sahabat ini maksiat karena tidak nurut kepada larangan Rasul alaihi salatu wassalam? Mungkin begitu ya kalau umpah kita memahami hadis ini dengan otak kita, dengan keterbatasan ilmu kita. Oh, para sahabat ini ngeyel, bandel, dilarang wisol, terus wisol. Maksiat enggak? Menurut kita maksiat. Enggak mungkin. Kenapa? Li'annahum asyaddun nasi imtithalan li amrih. Karena para sahabat itu orang yang paling taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu orang yang paling melakukan perintah Nabi alaihi salatu wasallam dan menjauhi larangannya. Lalu kenapa itu mereka kekeh? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, walakinnahum radhiyallahu anhum dhannu anna Rasul alaihi salatu wasallam nahum isfaqan alaihim wa khaufan alaihim min at-ta'ab. Karena apa? Para sahabat menyangka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari saum wisol itu karena kasihan kepada mereka dan karena khawatir mereka ini akan sakit. Khawatir mereka ini akan lemes, akan kelelahan itu. Nabi melarang bukan karena ini terlarang secara syar'i, tapi kasihan. Saya beri contoh umpamanya kita punya anak. Anaknya masih kecil mungkin SD. Tapi karena pendidikan bagus, anak sekecil itu ngajinya rajin, kemudian tahajud rajin. Sampai anak kita yang baru usia 7 tahun, 8 tahun, semalaman ba'da isya, sholat sampai subuh, sholat tahajud. Kita melihatnya gimana? Kasihan. Lalu kita melarang, nak, jangan semalaman atau sholat tidur, nanti kamu sakit. Apakah kita melarang anak kita dari sholat semalaman karena sholat semalaman itu dilarang, haram secara syar'i? Bukan, bagus. Jempol 2. Tapi karena kasihan, gak tega melihatnya anak sekecil itu. Kita aja sudah bongkotan, sudah ubanan begini umpamanya. Sholat tahajud sejam saja sudah kedodoran, sudah ngeleper tuur. Ngeleper itu apa? Menggelepar apa? Gemetar lain bergetar. Gemetar lutut gitu ya. Sudah lelah. Ini anak semalaman. Nah ibarat begitu.
Nabi SAW melarang saum wisol kepada para sahabat bukan karena diharamkannya saum wisol, tapi karena merasa kasihan dan khawatir. Ini yang pertama. Jadi, wa anna laisa hadza min babil umur ta'budiyah walakin min babil khauf alaihim. Jadi bukan terlarang dari segi syar'i, tapi dalam rangka kasihan dan takut khawatir kepada nasib para sahabat kalau mereka juga melakukan saum wisol. Makanya mereka menyatakan nahnu natiqu dzalika wa sanaf'al. Kami mampu melakukan hal itu dan kami tetap akan apa? Akan melakukannya. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW akhirnya membiarkan mereka melakukan saum wisol dengan dilihat dari hadis ini, falamma abau ayantahu, ketika mereka kekeh tetap tidak mau berhenti dari saum wisol, wa shala bihim yauman thumma yauman, maka Nabi SAW melakukan saum wisol bersama-sama mereka sehari dan kemudian hari berikutnya. Oleh karena itulah tidak nurutnya para sahabat kepada Nabi SAW bukan kemaksiatan, bukan kedurhakaan. Karena apa? Karena rasa kasihan Nabi SAW dan khawatir beliau kepada anaknya. Berdasarkan hal itulah maka ketika mereka kekeh mau, Nabi tidak melarang. Nabi SAW melakukan saum wisol bersama-sama mereka sehari atau 2 hari setelahnya. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma ra'aul hilal fa idza wa idza ra'aul hilal la yumkinul wisal. Kemudian mereka melihat hilal. Ketika terlihat hilal tidak mungkin lagi melakukan wisal. Timbul pertanyaan, ini hilal bulan apa? Apa hilal? Hilal itu bulan sabit. Kalau bahasa kitanya bulan Sapasi. Eta mah bahasa Sunda. Bulan sabit ya, bulan sabit. Karena bentuknya seperti sabit, sabitnya aritnya. Dan itu sebagai tanda datangnya bulan baru di penanggalan Hijriyah. Hilal apa yang terlihat? Maka hilal bulan Syawal. Karena saum wisol ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika Ramadan. Jadi saum pas maghrib itu tidak buka, malamnya tidak makan, sahurnya pun tidak sahur. Terus nyambung sampai hari esoknya. Maka ketika terlihat hilal, maka besoknya berarti Idul Fitri kan lebaran, haram saum, tidak mungkin lagi melakukan saum wisol. Maka ketika mereka melihat adanya hilal, maka berhenti. Apa kata Nabi SAW? Lau ta'akharal hilal lazidtukum yauman thalithan wa rabi'an. Kalau hilal terlambat, aku tambah saum wisol ini bagi kalian ya 3 hari ataupun 4 hari. Kenapa? Berkata rawinya ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah dari kalangan sahabat. Kal munakkiri lahum hina abau ayantahu. Seolah-olah Nabi ingin memberi sanksi kepada mereka ketika mereka tidak mau berhenti dari saum wisol. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW terlihat lebih menyukai mereka tidak melakukan saum wisol daripada melakukannya. Inilah
penjelasan hadis tentang saum wisol. Lalu bagaimana atuh kesimpulannya saum wisol ini, apakah boleh atau terlarang? Kita lihat faidah dari hadis ini. Ya. Dari hadis ini ada beberapa faidah. Faidah pertama, an-nahyu 'anil wisol. Hadis ini berisi larangan dari saum wisol. Wisol itu tadi ya, saum 2 hari berturut-turut minimal tanpa makan apa-apa. Tidak buka maghribnya, tidak makan minum apapun malamnya. Terus nyambung sampai esoknya. Minimal 2 hari itu saum wisol. Mulai dari fajar hari pertama dan bukanya sampai maghrib hari kedua. Minimal 2 hari itu sudah saum wisol. Bisa lebih 3 hari, 4 hari atau bahkan lebih dari itu. Hadis ini melarang dari saum wisol. Timbul pertanyaan, hal an-nahyu lit tahrim aw lil karoha aw lil irsyad? Apakah larangan ini mengharamkan saum wisol atau dalam rangka memakruhkannya atau dalam rangka irsyad? Irsyad itu memberi bimbingan kepada yang lebih baik jangan. Gitu. Maka ulama dalam hal ini ikhtilaf. Di antara para ulama ada yang menyatakan innan nahya lit tahrim. Larangan ini menunjukkan haramnya saum wisol. Ada 2 alasan minimalnya. Alasan pertama, bahwa begitulah hukum asal dari larangan. Al-aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal larangan itu haram. Siapa yang menyelisihi larangan Nabi SAW, dia berdosa. Ayat ada, hadis lebih banyak lagi. Ayat menyatakan dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi itu bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Jadi larangan ini adalah perintah untuk menjauhi. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis beliau menyatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang dari kalian jauhi. Berdasarkan hal itulah maka larangan ini menunjukkan haram. Ini alasan yang pertama. Alasan kedua dikemukakan dalam hadis ini, ya, yaitu perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyatakan kal munakkili lahum hina abau ayantahu. Seolah-olah ini sanksi bagi mereka karena mereka tidak mau berhenti dari saum wisol. Tankil, munakil itu beliau memberikan hukuman, memberi sanksi. Tankil itu azab. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, wat tankil naw' minal uqubah. Tankil itu salah satu jenis uqubah atau siksaan, wala uqubata illa ala man fa'ala muharraman. Dan hukuman itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang melakukan sesuatu yang haram. Inilah pendapat yang pertama, bahwa hukum saum wisol adalah haram. Berdasarkan 2 alasan tadi. Pendapat yang kedua, annan nahya lil karahah li'annahu law kana lit tahrim lam yuwasil bihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dan lahum fil istimrar. Pendapat yang kedua, larangan ini hanya makruh, tidak haram. Karena kalau haram maka Nabi SAW tidak akan melakukan perbuatan yang diharamkan untuk orang lain. Oleh dirinya, Nabi sering wisol. Dan beliau tidak mungkin mengizinkan para sahabat untuk terus-terus melakukan wisol.
Maknanya annahu law kana litahrim lanahahum anhu nahyan batan. Kalau ini diharamkan pasti Nabi SAW akan melarang sama sekali. Tapi kenyataannya Nabi tidak melarang secara tegas, malah membiarkan mereka melakukan shaum wisol bersama-sama dengan beliau. Idzan hadzan nahyu lil karoha. Kalau begitu larangan ini hanya sekedar makruh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa amal qailuna bi annahu lil irsyad wa annal insan hasba quwwatihi. Ada lagi yang menyatakan larangan ini irsyad saja. Anjuran. Lebih baik jangan. Khawatir begini dan khawatir begitu. Khawatir sakit, terus kasihan dan seterusnya. Ya. Dan kekuatan manusia berbeda-beda. Dan yang menjadi dalil tentang hal itu adalah perbuatan banyak sahabat dalam melakukan wisol. Sampai Ibnu Zubair radhiyallahu an melakukan shaum wisol sampai 15 hari dan beliau tidak pernah berbuka, makan atau minum apapun. Bayangkan 15 hari. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu pun yang membatalkan saumnya baik siangnya ataupun malamnya. Saum wisolnya Ibnu Zubair diterangkan dalam beberapa riwayat. Di antara riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, juga riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, juga Tamhid susunan Imam Ibnu Abdul Bar. Mereka berkata fi'lus sahabah radhiyallahu anhum wa hum adadu minas sahabah yadullu ala annahum fahimu minhu annan nahya lil irsyad. Perbuatan para sahabat dan sejumlah sahabat yang melakukannya menunjukkan bahwa para sahabat memahami larangan ini hanya untuk irsyad. Hanya sekedar anjuran. Hanya sekedar untuk memberikan bimbingan. Ya. Dan manusia apabila dia memiliki kekuatan dan tidak menimbulkan madarat untuk melakukan shaum wisol, maka tidak apa-apa. Tetap dapat pahala dari shaum wisolnya tersebut. Inilah 3 pendapat. Manakah ketiga pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran? Yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua, wal aqrab annahu lil karaha alal aqal. Bahwa yang paling dekat dengan kebenaran hukum shaum wisol ini minimalnya makruh. Bahkan kalau ada yang menyatakan ini haram, maka bagus untuk didukung. Karena apa? Karena 2 alasan seperti yang dikemukakan tadi. Alasan yang pertama, Nabi SAW melarang. Yang kedua, di akhir hadis itu menyatakan kal munakkili lahum hina abau ayantahau. Seolah-olah Nabi memberikan sanksi kepada mereka ketika mereka itu tidak mau berhenti dari shaum wisol. Adapun bantahan kepada orang yang menyatakan bahwa kok Nabi mengizinkan para sahabat untuk melakukan qaum wisol? Dijawab, inna hadzal idzan la yadullu ala jawazi li'annahu aradat tankil bihim la iqrarihim alaih. Liajli ay ya'rifu hum bi anfusihim al-hikmah minan nahi. Izin Nabi kepada para sahabat tidak menunjukkan bolehnya hal itu dilakukan. Karena beliau ingin memberikan apa? Sanksi kepada mereka. Biarkan mereka melakukan agar mereka tahu kenapa itu dilarang. Itu maknanya. Biarkan. Nanti tahu sendiri dia. Kenapa itu dilarang. Seperti umpamanya ya. Dan pengalaman itu memberi pelajaran yang jauh lebih berharga daripada nasihat. Sebagai contoh. Anak kecil. Jangan main pisau. Tapi kekeh si anak kecil itu. Akhirnya ibunya biar tahu kenapa kita melarang dia main-main pisau. Akhirnya
terluka dengan pisau itu. Baru pisau dilemparkan, berdarah, menjerit, nangis. Nah, baru tahu ya kenapa itu dilarang. Biarkan. Seperti itu. Jadi Nabi SAW membiarkan para sahabat melakukan kaum wisol biar dia tahu hikmah di balik larangan ini. Biar merasakan terlebih dahulu. Bukan karena menyetujuinya. Inilah bantahan kepada orang-orang yang menyatakan bahwa itu dibolehkan karena para sahabat dibiarkan oleh Nabi SAW. Wa amma raddu ala man qala innahu lil irsyad fanaqul inna hadha fahmuhum wa fahmuhum laysa hujjatan ala ghairihim lianna ladaina kalaman lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang menyatakan bahwa itu irsyad hanya bimbingan saja, hanya anjuran saja, itu pemahaman mereka. Dan pemahaman mereka bukanlah hujjah atas yang lainnya karena kita memiliki sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah kesimpulan akhir dari hukum saum wisol, minimalnya makruh, maksimalnya bisa haram ya. Cukup sampai di sini saja dulu pembahasan saum wisol di sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Cepi Septina dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Baik, khotimah azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Dan sudah ada yang masuk melalui line telepon, ya silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pak Mulyono. Pak Mulyono. Silakan Pak Mulyono. Silakan. Ustaz, saya mau tanya. Dari hadis ini ada 1, 2, 3 anjurannya. 1 dilarang, 2 makruh, 3 isyarat atau anjuran. Yang saya tanyakan, apa faedahnya puasa wisal ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau utamanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Marga Hayu. Marga Hayu. Barakallahu fiik. Apa faedah dari saum wisol? Ya, kita sudah tahu pendapat yang lebih kuat tentang hukum dari saum wisol. Yaitu minimalnya makruh, dan kalau itu memberi madarat bisa haram. Maka sesuatu yang dimakruhkan atau sesuatu apalagi yang diharamkan tidak ada faedah untuk mengerjakannya. Baik faedah dunia ataupun faedah akhirat. Ya. Nah, adapun Nabi SAW tadi membiarkan para sahabat untuk melakukannya sudah diterangkan. Biar mereka merasakan, mengetahui hikmah di balik larangan tersebut. Agar mereka tahu, ya. Berdasarkan hal itulah maka kalau sebuah amalan, sebuah peribadatan atau perbuatan dilarang secara syar'i, tak ada faedah untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Silakan. Kami mengundang kembali kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon. Bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Kita angkat dulu pertanyaan dari pesan singkat Ustadz dari tidak menyebutkan namanya, beliau dari Ciapus Bogor. Di musola ana selama pandemi ini setiap sholat maghrib dan isya diadakan kunut. Apakah ana harus ikut angkat tangan dan mengaminkan? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Mungkin itu yang disebut dengan kunut nazilah ya. Apakah kalau imam kunut kita kunut? Iya, imam kunut kita kunut. Apalagi kunut nazilah adalah sesuatu yang tidak dilarang secara syar'i bila ada uzur yang menyebabkan
kita melakukan kunut nazilah seperti ada wabah seperti ini. Ikuti imam berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam kunut kita kunut, ya. Imam angkat tangan kita angkat tangan. Imam berdoa kunut kita mengaminkannya, ya. Silakan ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz, atas jawabannya, kita beralih ke penanya selanjutnya. Adakah sunnah puasa 1 hari buka 2 hari secara berselang? Saya ulangi. Adakah sunnah puasa 1 hari buka 2 hari secara berselang? Saya pernah mendengar bahwa ini ada salah satu anjuran Nabi SAW kepada Abdullah bin Muawiyah. Seperti itu. Abdullah bin Muawiyah. Iya. Anjuran dari Nabi. Sehari saum, 2 hari berbuka, gitu. Ya. Sehari lagi saum, jadi berselang 2 hari. 2 hari. Kan kalau Daud sehari saum sehari, tidak berselang sehari. Nah. Ini mah berselang 2 hari. Ya. Barakallahu fiik. Dalam kitab Bulughul Maram ada, dalam kitab siam yang sedang kita bahas, ada bab siyamu tatawwu'. Saum-saum sunnah, ya. Kemudian dijelaskan banyak hadis tentang saum sunnah ini. Saya akan bacakan apa saja saum sunnah yang diterangkan, dibahas dalam kitab Bulughul Maram ini, ya. Saum tatawwu di antara saum Arafah, saum Asyura, saum Syawal 6 hari, gitu ya. Kemudian ada lagi yang tadi dijelaskan. Ada saum Senin Kamis. Ada saum Daud sehari saum dan sehari tidak. Adapun yang tadi dijelaskan, sehari saum 2 hari berbuka. Terus hari keempatnya lagi saum. Setelah itu 2 hari kemudian tidak saum lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kita belum pernah menemukan keterangan dari hadis tentang hal itu. Terlebih sahabat yang tadi disebutkan Abdullah bin Muawiyah. Tak ada sahabat seperti itu, ya. Coba tanya kepada orang seperti itu mana hadisnya. Mungkin ada tapi saya belum tahu. Atau mungkin sama sekali tidak ada atau kekeliruan. Tapi yang jelas pernah saya terangkan bahwa saum itu ada 3 jenis. Pertama ada yang wajib. Yang wajib itu pertama Ramadan, yang kedua qadha, ketiga nazar, yang keempat kifarat. Ada 4 saum yang hukumnya wajib. Kedua ada saum sunnah muayyan. Saum sunnah muayyan adalah saum sunnah yang sudah ditetapkan oleh syariat. Seperti Senin Kamis, seperti Daud, seperti saum Arafah, saum Asyura, dan saum Ayyamul Bid. Seperti itu. Itu saum sunnah muayyan. Muayyan itu artinya sudah ditetapkan oleh syariat. Ketiga, saum sunnah yang mutlak. Yang mutlak itu yang tidak ditetapkan oleh syariat tapi dilakukan di hari yang tidak terlarang untuk melakukan saum. Bukan di Idul Fitri, bukan Idul Adha, bukan hari-hari tasyrik, bukan Jumat secara infirad, pokoknya saum. Hari Selasa, hari Rabu umpamanya. Dan hadisnya sudah kita bahas, Nabi SAW pulang, nanya ke istrinya ada makan enggak? Enggak ada. Kalau gitu saya saum. Ini saum mutlak, saum sunnah mutlak maka boleh, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon. Ya, silakan. Sudah masuk? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikecilkan dulu suara atau volume radionya, Ibu. Mohon maaf. Iya. Sudah. Ya, silakan. Dari Ibu siapa di mana? Saya Binur dari Bandung, Ustaz. Ya, Bunur, silakan. Ustaz mau tanya, orang tua saya itu kalau masalah ibadah itu khusyuk Ustaz, dan beliau juga jadi muadzin di masjid. Dia juga sholat
puasa sunnah, puasa wajib itu tidak pernah ketinggalan. Yang saya tanyakan itu, tapi beliau itu masih mengerjakan bid'ah, Ustaz. Terutama kayak ya ikut yasinan, kayak ziarah kubur, kayak ya dan lain-lainnya gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Apa ibadahnya beliau itu nanti terhapus atau gimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Ibu Nur di Cibuntu, ya. Mertuanya pasti mertua laki-laki ya, bukan wanita, karena suka azan di masjid. Rajin ibadah. Adapun yang ibu sebut sebagai kebid'ahan, seperti ziarah kubur bukanlah kebid'ahan, anjuran sunnah. Kecuali mungkin ketika ziarah melakukan perkara-perkara yang terlarang secara syar'i. Seperti umpamanya berdoa dengan menghadap kuburan, tidak boleh. Berdoanya menghadap ke siapa? Ke kiblat. Dan rata-rata orang menghadap ke kuburan membelakangi kiblat. Karena kuburan di kita itu, ya, itu menghadap ke mana? Ke utara selatan kan, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Lalu orang yang ziarah itu datang dari arah barat. Menghadap kuburan berarti membelakangi kiblat. Itu yang terlarang. Nah, mestinya dia dari arah timur, menghadap kuburan dari atas sehingga menghadap kiblat. Tapi diniatkan menghadap kiblatnya, bukan menghadap kuburannya. Lebih baik memunggungi kuburan tapi menghadap kiblat daripada menghadap kuburan tapi membelakangi kiblat, ya. Atau kebid'ahan lain seperti meminta-minta kepada atau tawasul kepada orang yang dikuburkan di sana. Tapi ziarah kuburnya sendiri bukanlah kebid'ahan. Ziarah kuburnya sendiri adalah anjuran syariat. Hukumnya sunnah. Nabi SAW menyatakan, fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Silakan kalian ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ya. Nah, sekarang ada orang rajin ibadah tapi kadang-kadang melakukan ibadah yang tidak sesuai sunnah. Apakah diterima? Ketika melakukan ibadah yang bid'ahnya ditolak. Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang ada contohnya dari aku, amalan itu ditolak. Amalan itu, adapun ketika beliau saum, ya, dan saum tidak ada kebid'ahan. Kecuali saumnya itu dengan niat lain, dengan niat umpama biar bisa menghilang, ya itu mah jadi maksiat karena niatnya bukan lillah, bukan yang disyariatkan, tapi untuk dunia, ya. Nah, saumnya dari fajar sampai maghrib itu tidak ada kebid'ahan di sana, ya. Maka ketika melakukan ibadah-ibadah yang tidak tercampur bid'ah, maka itu diterima. Ketika sholat fardunya diterima. Kalau tidak melakukan kebid'ahan selama sholat fardunya. Adapun ketika melakukan kebid'ahan dalam ibadah-ibadah tertentu, maka ibadah yang dicampuri bid'ah itu tertolak dan dosa. Diazab, terancam oleh azab. Ayatnya tadi surah surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Itu menunjukkan diancam atau berdosanya orang yang melakukan kebid'ahan. Ya. Nah, sama dengan melakukan kemaksiatan yang lain. Jadi ketika melakukan ibadah yang tidak ada kebid'ahannya diterima. Ketika ada ibadah yang bercampur kebid'ahannya ditolak dan berdosa. Bagaimana apa dia ke surga atau ke neraka? Sama dengan orang umumnya baik ahlus sunnah. Dia melakukan ibadah tapi kadang-kadang terjerumus dosa. Ada ghibah, ada dusta, ada iri dengki dan seterusnya. Nah, nanti dikalkulasi, ditimbang antara pahala dengan dosa. Ada enggak pelaku kebidahan yang kemudian ke surga? Ada. Ya, mungkin kebaikan-kebaikan lebih banyak daripada dosa yang dilakukan berupa kebidahannya mungkin.
Nanti ditimbang ternyata berat kepada pahala amal ibadah yang diterimanya, maka kena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ada nggak orang tukang bohong, tukang ghibah tapi masuk surga? Mungkin ada. Kalau ternyata ibadah kebaikannya jauh lebih banyak daripada ghibahnya, daripada dustanya. Yang jelas nanti dikalkulasi, ya. Adapun ayat dan hadis yang mengancam orang pelaku bidah, pelaku dusta, pelaku ghibah dengan ancaman neraka, itu ancaman yang dihitung sebagai sebuah dosa. Nah, nanti ditimbang antara dosa dengan pahala ini. Kalau dosanya jauh lebih banyak, ya diazab dulu. Tapi nanti akan dikesurgakan setelah dosanya lunas oleh azabnya. Tapi kalau ternyata ditimbang pahalanya jauh lebih besar daripada dosanya, baik dosa maksiat, dosa bid'ah atau dosa apapun, maka dia akan selamat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali lagi ke penanya melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat ya. Sebelumnya kita ke penelpon dulu. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Iya, kaifa haluk Ustaz? Khair, alhamdulillah ya Allah. Afwan Ustaz, mau bertanya di luar tema karena kebetulan insya Allah besok kan kita ada sholat gerhana Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah utama ataupun lebih baik katakanlah seorang imam dan khatib merangkap ataukah satu-satu begitu? Imamnya berbeda, khatibnya berbeda Ustaz. Demikian Ustaz, barakallahu lakum wa barakallahu ilmuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fik. Jangan barakallahu lak. Nanti disangka pengantin. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakum fi khair. Iya, bagi saya masa pengantin sudah berlalu lama. Ada lagi barakallahu ilmuk. Tadi ya ilmuka. Barakallahu ilmuka. Keliru, Pak. Dari aspek tata bahasa dan juga struktur. Tapi bukan itu. Syukran atas doanya. Wa iyyakum ya. Apa pertanyaan? Di salat gerhana. Gerhana. Baik, barakallahu fiik. Ada dua hal yang ingin saya sorot. Pertama, imam dengan khatib sama orangnya. Jangan bertukar ya. Sebab dalam hadis disebutkan wal imamu yakhtubu. Ini dalam salat Jumat. Imam ketika itu sedang khutbah. Yang imam adalah yang khutbah, ya, tidak dipisah. Kedua, besok kalau nggak salah ada gerhana matahari cincin. Bulan apa matahari? Matahari ya, cincin. Tapi konon yang saya dengar adalah itu hanya terlihat di daerah utara saja, daerah Sumatera gitu. Adapun di Jawa atau khususnya Jawa Barat tidak akan terlihat gerhana tersebut ya. Coba dipastikan lagi. Walhasil begini, kalau kita melihat terjadinya gerhana dimanapun kita berada, ya disyariatkan untuk melakukan sholat gerhana. Tapi kalau gerhana itu tidak terlihat, baik karena memang di lokasi kita tidak terlihat, atau karena mendung, terhalang awan sehingga tidak terlihat, maka tidak disyariatkan untuk melakukan sholat gerhana. Jadi lahirnya syariat sholat itu karena terlihat atau tidaknya. Karena Nabi SAW menyatakan فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا. Kalau kalian melihat gerhana maka silakan sholat. Nabi SAW memerintahkan sholat kalau melihat. Ya.
Adapun kalau tidak terlihat, baik karena memang di lokasi kita, di daerah kita tidak terlihat, atau karena terhalang oleh awan, karena mendung, maka tidak ada syariat untuk melakukan sholat gerhana. Boleh, tapi kan kita tahu bahwa itu terjadi gerhana. Iya, tapi syariat mengaitkan syariat sholat tersebut dengan melihat ru'yah, ya. Kalau tidak terlihat karena terhalang awan atau karena memang di daerah kita tidak terlihat, maka tidak ada syariat, ya. Boleh nggak kita melakukan sholat gerhana ini berdasarkan informasi yang menyebar di internet atau di media elektronik atau sekarang di media sosial, ya, karena adanya penelitian atau hisab perhitungan yang diduga kuat akan terjadi gerhana. Tidak boleh, karena sekali lagi syariat berdasarkan ru'yah, bukan berdasarkan perhitungan atau hisab. Sebagai bukti, kalau Nabi SAW menyatakan kalau kalian melihat hilal, ya, maka saumlah. Fa in ghumma 'alaikum fakmilu sya'bana 30 yauma. Tapi kalau umpama terhalang awan, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Mungkin hilal ada, tapi tidak terlihat karena adanya awan. Hilal ada. Walaupun hilal ada tapi tidak terlihat, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30, nanti lusanya baru saum, ya. Syawal juga begitu dan gerhana juga begitu. Mungkin gerhana ada, terjadi benar-benar, tapi tidak terlihat, maka tidak ada syariat sholat. Coba pastikan kalau di Jawa, khususnya Barat, khususnya Bandung, apa terlihat nggak gerhana cincin besok? Kalau terlihat, kita lihat, oh iya betul ada terjadi gerhana, maka yuk kita sholat. Tapi kalau umpamanya tidak, karena memang di daerah kita tidak terlihat, atau karena terhalang awan, maka tidak ada syariat sholat, ya. Demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Iya, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui telepon. Barangkali masih ada, ya silakan. Tadi sudah nyala. Ya baik. Kita ke penanya melalui pesan singkat saja. Dari Ustadz, bagaimana cara bertaubat dari homoseks, Ustadz? Silakan. Iya, bagaimana bertobat dari liwat? Liwat itu hubungan sejenis, homo atau lesbi. Kalau homo antar lelaki, kalau lesbi antar perempuan. Sama dengan tobat dari dosa-dosa lain. Pertama, wajib berhenti dari perbuatan terkutuk tersebut. Karena dosa hubungan sejenis itu lebih besar daripada dosa berzina. Berzina saja, na'udzubillah. Gedenya nggak ketulungan. Liwat atau hubungan sejenis ini lebih besar lagi dosanya daripada itu. Itu perkataan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, bab liwat. Kenapa? Karena kalau zina antara laki dengan perempuan, ada satu cara yang membuatnya itu menjadi halal bahkan ibadah. Apa cara itu? Nikah. Kalau sudah nikah, hubungan laki perempuan tersebut menjadi ibadah berpahala dan menggugurkan dosa. Tapi kalau sejenis, tidak ada cara apapun yang bisa membuat hubungan itu menjadi halal. Tidak ada sama sekali, ya. Oleh karena itulah maka melakukan hubungan sejenis jauh lebih besar dosanya daripada berzina. Zina aja udah besar sekali, ini lebih besar lagi. Bagaimana tobatnya? Pertama, berhenti dari hal itu. Kedua, menyesal kenapa sudah melakukan itu. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Sudah.
Ya, lakukan taubatnya secara ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah, bukan karena takut penyakit, bukan. Saya mah nggak mau melakukan itu. Kenapa? Takut penyakit gitu. Kalau mau dijamin aman mau. Itu bukan taubat. Tapi lillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba ya sekarang di masa seperti corona ini. Orang tidak mau bersentuhan dengan orang lain walaupun sesama jenis karena takut tertular virus. Nah, mestinya takutnya seseorang bersentuh dengan lawan jenis itu melebihi karena ada virus. Melebihi karena ada virus. Karena kalau virus mungkin masih bisa ditangani, bisa diobati sampai sembuh. Kan ada orang yang sembuh dari virus corona, kan ya? Masih bisa, tapi walaupun masih bisa, takut orang, ya, sampai nggak mau bersalaman. Harus social distancing, 1 meter, 2 meter gitu, nggak mau deket-deket, apalagi salaman, apalagi cipika-cipiki. Mestinya takutnya akan dosa dan azab dari Allah ketika seorang laki bersentuhan dengan perempuan itu melebihi itu tuh, ya, melebihi karena takut corona. Sekarang mah orang tidak lebih takut corona daripada murka Allah nanti. Coba aja kalau sudah berlalu masa pandemi COVID-19 ini, bisa pelukan lagi nanti, bisa cipika-cipiki lagi nanti ya. Jadi ikhlas karena Allah ketika taubat ini. Cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa ini ada di tenggorokan, sebelum syakaratul maut. Itu saja. Maka insya Allah dengan cara taubat seperti itu terhapus dosa-dosa liwat kita. Dosa-dosa terdahulu. Jangankan liwat, ada yang lebih besar daripada liwat. Yaitu apa? Syirik dan kufur. Itu lebih besar, terbesar, dosa terbesar itu syirik dan kufur. Tadinya kafir, tadinya musyrik, kemudian taubat menjadi bertauhid dan menjadi iman. Nah, itu menghapus dosa syirik dan dosa kufurnya. Apalagi dosa-dosa di bawah itu. Dan dosa hubungan sejenis, dosa zina, dosa membunuh. Semua itu masih di bawah kadar dosa syirik dan dosa kufur. Kalau syirik dan kufur saja bisa diterima taubatnya. Terhapus semua dosa-dosa yang lalu, apalagi dosa-dosa yang di bawah itu, ya. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah mencukupi. Insyaallah kita akan lanjut di hari Sabtu yang akan datang, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram bab Siyam ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.